Selamat siang, kami dari media Aspirasi Publik berada di sebuah tempat penampungan sampah di wilayah flyover Kampung Melayu, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam hal ini kami ingin menanyakan kepada tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Jatinegara, khususnya di Kelurahan Balimester, yang mana Bang tempat sampah penampungan sampah di wilayah flyover Kampung Melayu ini yang tadinya nampak kotor. Kami dari media melihat semakin lama penampungan sampah ini semakin bersih. Ini tentunya ada apa? Kami ingin menanyakan ada gerakan apa di dalam wilayah penampungan sampah ini. Kami akan menanyakan kepada salah satu orang tokoh masyarakat, yaitu Bapak Ateng yang selaku tokoh masyarakat. Selamat siang Bapak Ateng. Selamat siang, Pak. Bisa berdiri Pak Ateng? Sedikit. Ya, siap. Ya. Kami dari media Pak Teng, Ya. kami melihat nih penampungan bak sampah ini yang sering kami lihat kotor, semakin lama semakin bersih. Kami menduga tentunya ini ada apa, ada gerakan apa. Seperti pendapat kami ada gerakan positif di dalam ini. Kami jelas ya, kami ingin menanyakan seperti apa yang sudah dilakukan sama Pak Teng selaku tokoh masyarakat. Ya, ini sesuai dengan program pemerintah waktu itu kan dibuatnya kan bank sampah. Lagi itu dibuat bank sampah, program pemerintah dari gubernur untuk membuat bank sampah dari kelurahan. Nah, kita sudah mencoba untuk membuat. Nah, tapi kelihatannya sesuai dengan anjuran pemerintah kayaknya tidak ada dukungan, hanya slogan-slogan doang. Makanya saya bekerja sama dengan LMK, kebetulan nih Pak Heri ada kebetulan. Nah, kita buat tempat penampungannya sebagai bank sampah. Yang mana sampah-sampah dari warga kita tampung dulu di tempat kita ini belakang ini. Kemudian kita pilah-pilah, kemudian baru sampah yang tidak dibutuhkan baru kita buang ke truk untuk dibuang ke Bandar Gebang. Nah, hasil pilah itu bisa kita buat ya tadi memberdayakan masyarakat sekitar sini. Contohnya bisa mendapatkan penghasilan dari pilah-pilah tersebut. Nah, hal ini kan positif. Dan nanti juga saya berencana minta bantuan dari pemerintah juga. Kalau kita lihat di sini sekitar flyover Kampung Melayu ini kan kumuh, banyak tidak diperdayakan. Bagaimana kalau hal ini kita perdayakan seperti flyover tempat lain, dibuat segi ekonomisnya ada, dibuat pusat bisnis. Contoh program saya mau ini sebagai pusat bisnis. Contohnya apa? Bikin kue subuh. Apa akibatnya? Nanti warga-warga bikin kue yang harusnya ke Senen tidak perlu lagi ke Senen, cukup mereka dagang di sini. Nah, kedua, mengatasi masalah ikan hias, ikan cupang, seperti ikan-ikan segala macam. Nah, kita bisa tampung di belakang ini kan masih lega. Nah, supaya mereka juga bisa hidup dan kemudian juga teratur, nggak kayak di Pasar Mede yang selama ini mengganggu jalanan. Nah, ketiga lagi, kita ingin mengadakan ya tadi pedagang-pedagang UMKM yang kita tampung di sini bisa menghasilkan buat pemasukan pemerintah daerah. Kenapa? Kan kita pungutin untuk pemerintah daerah 2.000 bisa sehari. Kalau ada 200 pedagang, berarti udah berapa? Nah, kemudian sebulan udah berapa? Dengan dirawat, bisa katanya kita bersinergi lah dengan Dinas Pertamanan, dengan Dinas segala KLH. Nah, sampah-sampah yang diproduksi oleh UMKM tadi, nah kita kumpulin lagi, menjadi nilai bisnis lagi, yang mana bisa memberdayakan semuanya, terutama warga kita di sini, lingkungan kita ini. Dalam hal ini, apa yang sudah dikerjakan sama Pak Teng, sudah makan waktu berapa bulan Pak Teng? Saya udah bikin ini bank sampah ini udah sebulan. Bulan? Dari mulai kumuh sampai saya udah cor, supaya jadi tempat penampungan yang baik dan bersih. Bantuan dari pemerintah, apa yang sudah diberikan kepada Pak Teng untuk dalam penggalangan tempat ini, seperti apa bantuan pemerintah Pak Teng? Bantuan ini memang kita sudah minta izin sama KLH ya, KLH, Dinas Pertamanan. Mereka sudah mensupport kita, bagus. Itu aja yang sudah mereka lakukan pada kita. Praktis ya, tempat ini kan tadinya emang sangat kumuh ya. Ya. Intinya seperti berupa materi, apakah pemerintah ini sangat mendukung, memberikan bantuan kepada pihak Pak Teng? Bantuan seperti apa Pak sudah diterjunkan kepada pihak Pak Teng sendiri? Oh iya, itu kita mandiri. Mandiri. Nah, yang saya inginkan justru pemerintah hanya memberikan izin yang kita olah buat memberdayakan lingkungan. Tapi izin sudah diberikan, sudah turun semua izin-izinnya Pak Teng? Untuk
bank sampah aja yang sudah. Yang belum apa aja Pak Teh? Nah ini yang kita mau rencanakan tadi. Saya mau buat tadi kan Bali Master belum ada Lepetra, maksudnya belum ada taman bacaan anak, tempat bermain anak. Nah, saya mau ini tempat ini diolah supaya ini jadi tempat ya paling nggak ada penghasilan, bisa menghidupi masyarakat sekitar sini ya. Saya jadi Dari pihak ASN sudah pernah meninjau ke sini belum Pak? sementara Dari seperti ini kelurahan, kecamatan. Kembali Bang, Ya. terkait untuk pemanfaatan lahan di kolong flyover yang posisinya memang di Jalan Basuki Rahmat. Memang pada waktu kita dapat SK dari pihak kelurahan berupa pemanfaatan lahan untuk bank sampah, pengelolaan bank sampah Villa, memang sesuai dengan instruksi gubernur di nomor berapa tahun berapa terkait untuk mengurangi volume sampah. Padahalnya intinya kami cukup berterima kasih kepada Pak Teng yang sudah mensupport membantu program kami teman-teman di bawah. Inilah contoh yang hasil kajian kami gunakan. Pemanfaatan lahan ini sudah kami buat surat tembusan kepada pihak Kepala Dinas Pertamanan dan Kehutanan tingkat Provinsi DKI. Walaupun sampai saat ini belum ada jawabannya, Bang. Jadi pada intinya kalau toh memang kami tidak dikasih izin, tapi saat ini kami berjalan terus. Karena kenapa saya lihat kenapa di daerah lain, di kolong flyover lain kok bisa dimanfaatkan? Kenapa kami tidak bisa? Kami selaku generasi muda ingin kok bisa loh pemberdayaan masyarakat kita alihkan ke sini. Contoh yang tadi diutarakan oleh Pak Ateng, ada beberapa masyarakat yang mempunyai home industry, dia bikin kue, dia bikin nasi uduk. Kenapa kita nggak bisa untuk yang namanya penjualan kue subuh yang ada di Senen?